Saya dengan takut, sholat. ya saya takut mati waktu itu. Allahu Akbar. Saya takut nanti Allah ngambil nyawa saya mau ditempatkan di mana? Karena saya belum baca Al-Quran atau seperti apa, tapi alhamdulillah. Sementara banyak muslimah terlahir dari muslim, jangankan pakai cadar, jangankan pakai jilbab, pakai kerudung pun tidak. Seringkali mereka memakai pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi Aminah sudah menunjukkan konsekuensi berislam. Alhamdulillah, pakai cadar yang luar biasa, dan ini cocok pula dengan musim corona sekarang. Alhamdulillah. Iya kan? Jadi Aminah nggak usah beli masker lagi, langsung aja pakai cadar. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Oke, Aminah, boleh disapa pemirsa sekaligus ta'aruf dulu, perkenalan nama sebelum muslim siapa dan sesudah muslim ini, dan nanti boleh cerita sedikit bagaimana latar belakang Aminah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan disapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslim saya di seluruh Indonesia, baik yang nonton di Indonesia maupun di luar. Nama asli saya Christina Huta Barat, dan nama Islam saya Siti Aminah Huta Barat. Saya berasal dari Sumatera Utara, tapi alhamdulillah kedua orang tua saya telah hijrah ke Padang, Sumatera Barat. Jadi dari lahir sampai kuliah saya notabene ada di Sumatera Barat. Nah, kenapa saya senang dengan agama Islam dan condong kepada agama Islam dan menjadi seorang mualaf? Alhamdulillah, Kota Padang merupakan kota yang Islami, dan alhamdulillah teman-teman saya adalah teman-teman yang paham akan agamanya. Nah, saya waktu itu saya kan SMK. Iya. Nah, SMK, jadi ada salah satu guru yang masuk ke kelas saya, beliau materi beliau adalah agama Islam. Iya. Jadi beliau lah yang memaparkan bahwa kalau misalnya sebaik-baiknya orang kafir di dunia ini, kalau misalnya dia tidak menyembah kepada Allah dan mempersekutukan Allah, pasti tempatnya akan di neraka jahanam. Walaupun dia terbaik di dunia. Nah, saat itu kan keluarga saya ini keluarga yang tahu akan agama. Paman saya pun ahli agama juga. Begitu pula dengan agama terdahulu. Iya, abang saya juga, kedua orang tua saya juga. Waktu itu saya berpikir, ini guru kok seperti itu, rasis ya gitu. Kenapa beliau berbicara seperti itu? Nah, akhirnya saya mengatakan kepada kedua orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mengatakan kepada paman saya, dan akhirnya saya diceramahkan. Dikatakan tidak ada yang datang kepada bapak kalau tidak melalui aku. Nah, tapi pada saat itu hati saya sudah tidak condong lagi. Hati saya sudah tidak setengah lagi ke agama saya. Jadi akhirnya saya tidak pernah lagi ibadah, dan orang tua saya mempertanyakan, dan bisa dikatakan waktu itu saya sudah tidak ada Tuhan di hati saya waktu itu. Tidak ada kenyamanan di hati saya. Tapi saya tidak mencari Tuhan. Saya masih akan dunia, masih condong ke akan dunia. Sampai akhirnya saya lulus kuliah. Saya lulus kuliah, hati saya sudah alhamdulillah, Allah begini cara Allah memberikan hidayah. Allah memberikan condong saya ke agama Islam. Jadi waktu itu saya sudah tidak tenang, Ustadz. Pas saat saya sudah lulus kuliah, saya mikir, saya hidup di dunia ini mau ngapain? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Kalau masalah uang dunia itu kan itu bisa dicari, itu kan bersifat sementara. Tapi batin saya ini mau dibawa kemana dulu gitu? Nggak tenang. Saya pergi ke ibadah, nggak saya dapatkan Ustadz. Jadi padahal dulu sering ibadah seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Jadi saya tidak mendapatkan. Malah saya baca kitab saya yang dulu, terdapat banyak kontradiksi dan saya tidak mengerti ini maksudnya apa. Dan saya tanya kepada paman saya ini orangnya kritis, Ustadz. Dan saya harus bersifat teori. Kalau ini fakta ya fakta. Jadi beliau memberikan instruksinya, pernyataannya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan akhirnya membuat saya semakin linglung, semakin galau. Ini mau dibawa kemana saya ini? Nah,
akhirnya ada suatu ketika di mana saya, wallahi ini saya tidak berpura-pura atau tidak tidak berbohong atau apa, tapi hanya Allah lah yang maha tahu bagaimana. Jadi pada saat itu Ustadz, saya nggak tahu kenapa, tapi waktu tengah malam itu dada saya itu sesak. Jadi kenapa itu? Saya nggak tahu, saya nggak punya penyakit atau apapun. Bukan asma atau apa? Enggak, saya nggak tahu Ustadz seperti apa gitu. Jadi kayak ada yang narik badan saya sampai ke kerongkongan saya. Masya Allah. Nah waktu itu saya cuma panggil orang tua saya. Nah orang tua saya ngeliat saya, muka saya udah pucat gitu. Nah udah pucat. Yang saya ingat waktu itu sholat, saya pengen sholat. Padahal belum muslim Ustadz. Nah orang tua saya waktu itu udah baca ayat-ayat gitu. Saya bilang sama mama saya pengen Quran, sholat. bukan ya? Bukan. Ayat Injil ya? Ya Afwan. Nah saya waktu itu yang saya ingat hanyalah kalimat tauhid dan juga ayat kursi Ustadz. Jadi saya ucapkan itu, alhamdulillah hilang semuanya. Jadi sebelumnya Aminah sudah hafal Al-Fatihah gitu? Alhamdulillah, saya kan negeri Ustadz. Negeri, jadi saya dari SD sampai SMA itu pakai jilbab. Masya Allah. Jadi setiap pelajaran agama Islam saya masuk ke kelas saya, dan disitulah hati saya senang dengan pelajaran. Itu dipaksa atau memang kesadaran pribadi mau ikut gitu? Kesadaran pribadi, dan alhamdulillah orang tua. Tapi gurunya menyuruh pakai jilbab? Enggak, saya sendiri. Saya tidak tahu apakah saya sudah muslim waktu itu. Yang saya pikirkan adalah dua perkataan itu, yaitu ayat kursi dan juga kalimat syahadat. Jadi saya katakan sama ibu saya, Bunda saya mau sholat, saya pengen sholat gitu. Tapi bunda saya bilang, tapi Aminah udah tahu cara sholat waktu itu? Tidak Ustadz, yang penting saya pengen sholat. Saya takut mati waktu itu. Saya takut nanti Allah ngambil nyawa saya mau ditempatkan di mana? Karena saya belum baca Al-Quran atau seperti apa, tapi hati saya sudah condong yang apa sama Islam Ustadz waktu itu. Jadi bunda saya bilang, kenapa berbicara seperti itu? Jadi bunda saya ambil Alkitab, ayo kita sama-sama baca Alkitab. Tapi saya nolak, tidak, saya bilang saya tidak mau baca ini karena memang hati saya tidak di sini lagi. Akhirnya saya kembali ke kamar saya cuma bisa istighfar. Waktu itu saya sudah bisa istighfar Ustadz. Jadi saya cuma baca-baca kisah-kisah Rasulullah, baca-baca tentang testimoni mu'alaf. Itu di mana? Dari Google atau? Iya, dari HP saya. HP ya. Nah, puncaknya saya pengen jadi mu'alaf itu kedua kalinya kejadian seperti ini Ustadz. Kedua kalinya itu pada saat saya mau pergi les menjahit. Waktu itu saya ikut les menjahit. Waktu itu di bus kejadian seperti itu lagi, sampai satu penumpangnya ngelihat saya tidak tahu seperti apa lagi, sampai orang-orang di sana manggil saya, kamu nggak apa-apa nak? Saya bilang tidak apa-apa. Dalam hati saya mengatakan, ya Allah, jangan panggil saya dulu sebelum saya mu'alaf, sebelum saya muslim. Saya takut mati. Akhirnya saya ke rumah teman saya berbicara dengan dia. Saya bilang saya pengen jadi muslim, apapun nanti kondisinya seperti apa, orang tua saya tidak peduli, yang penting saya muslim dulu. Saya pengen tenang dulu hati saya dulu. Dan akhirnya setelah 2 minggu kemudian saya mu'alaf. Tapi sebelum 2 minggu itu kita lama dulu nunggunya. Saya desak dulu Ustadz yang memualafkan saya. Alasan nunggu sampai 2 minggu itu apa? Karena beliau ada tugas. Oh begitu. Nah, saya sudah tidak tahan lagi gitu. Saya pengen muslim dulu, saya pengen mu'alaf dulu, saya pengen Islam dulu. Akhirnya saya dimu'alafkan di sebuah tempat. Dan di saat itulah bukan masjid, bukan. Di tempat dengan beberapa saksi. Nah, di saat itulah saya mengucapkan kalimat syahadat. Alhamdulillah. Kemana kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Nah, saya mengucapkan kalimat syahadat itu pada saat zuhur Ustadz, pada saat lagi tepatan sholat zuhur. Saat itu saya nangis. Berapa tahun itu Ustadz saya tidak bisa tidur tenang. Sebelum mu'alaf saya tidak bisa tidur tenang. Saya berapa kali pemikiran, nanti kalau saya mati saya mau ditempatkan di mana. Sudah terbiasa ingat mati ya? Sudah waktu itu Ustadz. Dari umur berapa itu ingat mati? Setelah saya selesai kuliah, setelah hati saya ini tidak tenang, saya mencari Tuhan, tapi yang Tuhan yang saya cari tidak saya dapatkan. Nah, akhirnya pada saat ini yang membuat saya semakin
yakin agama saya ini. Jadi pada saat sholat subuh saya nggak tahu nih mau sholat tahajud. Iya. Jadi waktu itu ustadznya bilang nanti kamu kalau tidak bisa sholat, Iya. kamu zikir aja. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Jadi Allah. Ustadz, wallahi itu yang membuat saya semakin Yakin. bertambah keimanan saya. Allah. Jadi jam 3 subuh saya zikir sendiri di kamar saya. Jadi Itu setelah mualaf kan? iya, setelah mualaf. Iya. Jadi saya tidak tahu. Setiap saya zikir di telinga saya ini banyak yang zikir. Masya Allah. Banyak sekali yang zikir di telinga saya ini. Ini yang buat saya yakin. Itu halusinasi atau betul-betul benar? Wallahi Ustadz, enggak. Bukan halusinasi ya? Bukan? Tidak Ustadz, waktu itu saya sadar. Waktu itu saya sedang duduk zikir. Saya tidak tahu bagaimana cara sholat. Saya cuma bisa zikir dan memang saya tidak takut waktu itu. Iya. Tapi hati saya tenang. Saya Alhamdulillah. bicarakan kepada teman saya, kepada ustadz yang mensyahadatkan saya. Beliau mengatakan seperti ini, kamu sendirilah yang memaknakan apa kejadian yang kamu alami. Nah, saat itulah saya bilang, iya, ini agama saya. Apapun yang terjadi saya akan tetap mempertahankan agama saya yang ini. Nah, saya tinggal di rumah Ustadz. Waktu itu saya masih merahasiakan. Setelah syahadat itu balik ke rumah lagi? Balik ke rumah Ustadz. Diberitahu sama orang tua? Tidak, saya diam. Masih diam? Karena memang kalau beliau tahu, Iya. nah saya tidak tahu masalah agama. Tapi sehari-hari sudah pakai jilbab? Belum Ustadz. Oh, hanya ke kampus saja? Ke kampus saya nggak pakai jilbab, cuman waktu dari sejak SMA? SD sampai SMA saya pakai Waktu SMA jilbab. aja yang jilbab. Oh, kuliah enggak lagi? Kuliah tidak lagi Ustadz. Jadi waktu saya masih diam-diaman sama orang tua saya Islam, tapi orang tua saya sudah mulai curiga. Iya. Karena setiap saya sholat, saya selalu ke rumah teman saya untuk sholat. Nah, kecurigaan orang tua saya ini semakin memuncak ketika ada salah satu warga mengatakan kalau saya ini sudah menjadi mualaf. Masya Nah, saat itulah ribut di rumah. Saya ribut di rumah, orang tua saya menasihati saya. Iya. Terjadilah ya kondisi yang tidak diinginkan bagi saya, sampai RT RW datang ke rumah untuk memperselesaikan masalah ini. Sampai saya tidak tahu lagi mau pergi kemana. Saya harus keluar dari rumah saya. Sempat diteror orang tua atau bagaimana? Teror orang tua, iya. Sampai fisik itu? Itu iya juga, tapi saya tahu orang tua saya melakukan seperti itu karena mereka Iya, memang maklum lah. maklum, saya memaklumi. Tapi di saat itu saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah tolong saya pengen ibadah seperti teman-teman yang lain, saya pengen sholat gitu. Iya. Saya di rumah terganggu sholat saya. Masya Allah. Saya kalau di rumah itu Ustadz, kalau sholat itu harus lihat orang tua saya dulu. Masya Allah. Sampai saya bilang kepada diri saya sendiri, ya Allah, saya sempurna fisik saya gitu, tapi kenapa saya harus sholat duduk, sholat tidur, biar orang tua saya tidak tahu. Saya Masya ingin Allah. sholat sempurna, karena memang saya dipantau di rumah waktu itu. Masya Allah. Ketika saya sudah menjadi seorang mualaf waktu itu, sampai ada suatu ketika di mana saya dipertemukan dengan orang tua angkat saya waktu itu. Saya ceritakan kondisi saya yang sebenarnya. Iya. Saya tidak tahu mau harus pergi kemana, dan alhamdulillah beliau kenal dengan sahabat Ustadz. Iya. Nah, beliaulah yang perkenalkan saya dengan Ustadz sehingga saya berada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi waktu itu beliau mengatakan jangan beritahu dulu kepada orang tua. Lebih baik kamu pergi secara diam-diam dari rumah, karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi Kak saya tinggal di rumah. Iya. Dengan kondisi yang seperti Yang itu, diawasi terus, ya? Iya, diawasi terus. Jadi ada suatu ketika saya kondisinya sudah kondusif di rumah, sudah aman. Saya keluar dari rumah saat itu pagi Ustadz. Pagi, alhamdulillah Allah mungkin mempermudah saya. Iya. Orang tua saya, ibu saya waktu itu memberikan izin sama saya keluar rumah. Waktu Iya. itu saya mengatakan, Bun, saya mau ke kampus, ada urusan, saya mau bantu teman saya buat tugasnya. Iya. Oh iya, tidak apa-apa. Waktu itu kami tadi malamnya itu kami sempat debat Ustadz. Iya. Waktu itu orang tua saya masih menganggap saya ini masih bercanda, saya sudah muslim Ustadz. Jadi Iya. mereka gak mungkin lah anak saya ini pasti bisa balik lagi dengan Iya. keimanan kami di rumah waktu itu seperti itu gitu. Jadi saya waktu itu buka forum dengan bunda saya berbicara dengan bunda saya bilang, bunda saya, Bun,
ini loh keajaiban Al-Quran mengenai jasad Firaun. Waktu itu saya katakan sama bunda saya, di Islam ada loh dikatakan sampai sekarang jasad Firaun itu masih diabadikan, dan ini menjadi bukti nyata bagi kita sebagai orang beriman agar percaya kalau Allah itulah yang berhak disembah. Betul. Saya katakan kepada bunda saya, tapi bunda saya bilang, kamu tidak usah menceramahkan bunda, saya yang lebih tahu tentang agama ini. Saya cuman oh ya udah gitu, saya cuman diam. Dan akhirnya besok pagi saya katakan sama bunda saya pergi ke kampus membohongi beliau, dan saya ingat kata-kata beliau, kamu pulangnya jam berapa? Saya bilang malam bun. Emang kenapa? Ya udah, kamu nanti dari pasar kan? Iya. Nanti jangan lupa ya beli jeruk buat bunda. Nah itu sampai sekarang yang saya ingat. Belum jadi beli jeruknya. Sampai sekarang belum jumpa lagi ya. Waktu itu kedua orang tua saya Ustadz lagi sakit, karena memang saya penyebabnya. Karena pemikiran mereka itu. Karena masuk Islam itu ya. Iya. Waktu itu pun saya masih ragu-ragu untuk keluar dari rumah, tapi saya baca Quran lagi, saya baca tentang Dr. Zakir Naik, Yusuf Estes, dan juga testimoni para mu'alaf lain. Dan surat di Al-Quran yang membuat saya yakin keluar dari rumah itu surat At-Taubah ayat 24 yang mengatakan kalau misalnya rumahmu, harta bendamu, kedua orang tuamu dan anak-anakmu yang lebih kamu cintai daripada Allah dan berjihad di jalan Allah, tunggulah saatnya. Tunggu saatnya Allah akan memberikan balasan buat kamu, dan janganlah kamu menjadi orang fasik. Nah itu yang buat saya tekad untuk keluar dari rumah saya.